Mams sayang, apa kabar Mams semua? Semoga Mams selalu sehat dan selalu berbahagia ya. Mams, di video kali ini Bu Bidan akan bahas tentang persalinan prematur. Persalinan prematur itu adalah persalinan antara 22 minggu sampai 36 minggu atau bayi dengan berat badan di bawah 2.500 gram atau di bawah 2,5 kilo. Nah, penyebabnya apa sih? Yang pertama adalah penyebabnya kekurangan gizi, Mam. Jadi, dengan bertambahnya usia kehamilan, maka bertambah juga perkembangan si bayi. Jadi, bertambah juga kebutuhan gizi bayi. Kalau ibunya sudah mengalami gizi rendah, maka si bayi itu ya kekurangan gizi juga kan. Akhirnya dia akan berusaha untuk melepaskan dari si rahim itu. Terjadilah persalinan prematur. Kemudian induksi, karena induksi persalinan, Mams. Induksi persalinan itu maksudnya gimana? Induksi persalinan itu dirangsang dengan obat supaya terjadinya persalinan. Itu biasanya karena ibunya sudah ada penyakit jantung. Karena kalau dibiarin lama-lama kehamilan itu, maka si ibu itu akan memiliki tekanan darah lebih tinggi lagi, Mams, gitu. Jadi makanya takutnya gangguan jantungnya, kan bahaya ya. Makanya lebih baik ya udahlah dilahirkan gitu. Kemudian karena juga plasenta previa, Mam. Apa itu? Ari-ari ya, Mams ya, tembuni ya. Plasentanya tuh nempelnya nggak di atas tapi menutupi jalan lahir. Jadi dia tuh udah ada perdarahan karena janin itu kan mau turun tuh. Jadi dia neken si plasentanya, makanya plasentanya hancur, akhirnya keluarlah darah lewat jalan lahir. Nah, itu karena induksi persalinan. Kemudian ibu dengan kencing manis, Mam. Kenapa biasanya terjadi ini Bu Bidan persalinan prematur? Karena bayi itu juga kan tambah hari tambah besar. Biasanya ibu kalau punya kencing manis bayinya besar, Mams. Makanya kalau dibiari lama-lama dia nanti akan tambah besar. Akhirnya terjadilah diinduksi lah si persalinan itu, terjadilah persalinannya kurang dari 36 minggu gitu ya, Mams ya. Kemudian ada lagi istilahnya solusio plasenta, Mam. Solusio plasenta itu adalah si plasenta itu nempelnya di atas tapi dia terlepas, Mam, gitu. Jadi uterusnya tegang, maka persalinan ya harus diinduksi, harus dirangsang supaya baik untuk ibu dan janinnya. Dilahirkanlah, akhirnya terjadilah persalinan prematur. Kemudian ada juga, Mam, karena penyebab dari kehamilannya, yaitu yang pertama adalah ketuban pecah sebelum waktunya. Karena ketuban itu pecah harus saat pembukaan lengkap, yaitu 10 cm. Kepala udah nongol di introitus mispi kita, itu baru ketuban cuas pecah, Mam. Nah, kalau ketubannya belum pecah, maksudnya belum ada waktunya bersalin tapi dia udah merembes, nah itu bahaya, akan terjadi infeksi. Nah, oleh karenanya, Mams, dilakukanlah induksi persalinan, akhirnya terjadilah persalinan prematur. Nah, kemudian, Mams, ada juga karena infeksi dari ketubannya. Jadi si bayi itu kan di dalam perut ibu itu adalah berenang-berenang, Mams ya. Makan di situ, pipis di situ, kemudian ya semuanya aktivitas dia di situ. Tapi si ketuban tuh mengalami infeksi, Mams, yaitu dari virus atau dari bakteri ya. Nah, itu bahaya untuk janinnya. Daripada dia berkembang di dalam sesuatu yang berbahaya, akhirnya harus diinduksi dan terjadilah persalinan prematur, Mams, begitu. Nah, gejalanya apa sih, Bu Bidan, kalau misalnya terjadi persalinan prematur? Itu pertama, pasti akan mengalami perdarahan, Mams. Ya, perdarahan itu pasti. Kemudian yang kedua, usia kehamilan itu sudah di antara 22 sampai 36 minggu. Itu Mams harus waspadai akan terjadinya persalinan prematur. Nggak nakut-nakutin ya, Mams ya. Ini informasi aja buat Mamsnya, oke? Nah, kemudian kalau kita melakukan pemeriksaan dalam itu sudah ada yang namanya dilatasi atau pembukaan, Mams. Jadi sudah ada pembukaan, itu setiap 1 jam itu sudah ada perubahan. Misalnya kita periksa nih 2 cm, 2 jari. Kemudian 1 jam kemudian sudah tambah lagi pembukaannya. Dan disertai dengan kontraksi. Catat, Mam. Kontraksi itu apa, Bu Bidan? Kontraksi itu terasa sakit di bagian atas, bahkan sampai menjalar ke pinggang, itu selama 1 kali selama 10 menit, lamanya 30 detik. Nah, itu harus Mams waspadai, takut akan terjadi persalinan prematur. Nah, terus gimana, Bu Bidan? Aku takut. Nggak usah takut. Jadi solusi yang pertama, dokter itu harus ya, jangan di bidan ya. Di bidan penanganan pertama mungkin pasang infus, oksigen kalau misalnya kejang ya.
Tapi lebih baik di fas-fas kesehatan harus segera dirujuk ke dokter spesialis kandungan ya di bidangnya. Kenapa? Karena kalau ada 3 kemungkinan, Mams. Yang pertama, bisa dipertahankan kehamilannya sampai seater mungkin atau sematang mungkin karena kita menunggu lebih baik di dalam. Misalnya seperti ini ya, jantung ya, misalnya jantung. Jadi kalau ini sebenarnya sih ranah dokter SPOG yang lebih bisa menjelaskan, tapi Bu Bidan akan jelasin seperti ini gambarannya. Pertama, bisa dipertahankan itu kalau bisa kita melakukan, kita rawat dulu ya, kita rawat. Biasanya dokter tuh ngerawat dulu berapa hari, udah tenang, tensinya udah rendah, udah bagus, suruh kembali lagi seminggu kemudian baru misalnya diinduksi kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya nggak bisa dipertahankan lagi, itu masih ditunggu sampai 2 atau 3 hari gitu, Mams, supaya diberikan obat untuk pematangan parunya kayak gitu. Tapi habis itu ya harus melakukan persalinan prematur kayak gitu ya. Akhirnya terjadi juga persalinan prematur kayak gitu. Oke, Mams. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat Mams dan keluarga semua. Salam buat keluarga semua di rumah, jangan lupa jaga kesehatan dan bahagia selalu. I love you, Moms.